试试我的酸泥宝书。Halo guys, cuy lur, widih. Mantap cuy, udah part 5 aja nih. BTW, gimana kabar kalian semua? Mimin doain semoga selalu sehat, mudah rezekinya, dan rajin pula ibadahnya. Amin. Oke cuy, seperti biasa buat yang belum nonton part sebelumnya, link di deskripsi. Oke skuy, gaskeun lah. Di part sebelumnya, si Jiling yang tidak terima atas penawaran dari leluhur, ia semakin menjadi. Dan itu membuat leluhur emosional. Lalu leluhur menekan si Jiling dan Chun Yining dengan menggunakan kemampuan dari tulang tertinggi dan pupil ganda milik Sirwi. Setelah itu si Hao bersedih dan menanyakan apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Kemudian kakek Yunpeng menjelaskan kalau ayah dan ibunya diasingkan ke tanah leluhur kedua kerajaan Si. Dan mereka menemukan desa batu berkat peta dari nenek moyangnya. Tak hanya itu, mereka mengatakan kalau desa batu adalah tanah leluhur yang sebenarnya. Dan si Hao hanya bisa pulih di desa batu. Lalu orang tuanya yang khawatir akan terungkap keberadaannya, mereka kembali ke tanah leluhur kedua. Di sana, si Hao memohon untuk pergi menyusul orang tuanya. Namun kakek Yunpeng tidak memperbolehkannya karena jaraknya yang cukup jauh, sekitar 300.000 mil. Jauh cuy. Tak hanya itu, orang tuanya juga harus melewati banyak bahaya sebelum sampai di Great Wilderness atau hutan belantara. Tapi si Hao ia mengatakan kalau bertahun-tahun ia selalu memikirkan kedua orang tuanya. Dan sekarang ia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan karena itu kakek Yunpeng tidak bisa berbuat apa-apa selain memperbolehkannya. Pada saat itu juga kakek Yunpeng memberikan sebuah harta tulang kepada si Hao. Dijelaskan bahwa berabad-abad lalu Dewa Willow dengan harta tulang itu terjatuh dari langit dan bermandikan lautan guntur. Tulang itu adalah true primordial record atau catatan primordial sejati. Harta itu menjelaskan arti run yang sebenarnya, bahkan bisa membantu untuk berkultivasi. Dan dengan blood transformation milik si Hao, ia bisa dengan mudah untuk memahaminya. Dan si Hao sangat bersemangat, sedangkan kakek Yunpeng ia pergi untuk menyiapkan keperluan si Hao. Kemudian Dewa Willow berkata, si Hao kehilangan tulang tertinggi miliknya. Apa ia tidak membencinya? Karena si Yi mungkin akan mengejutkan dunia dengan kecemerlangannya. Namun si Hao ia berkata, itu hanya tulang belulang. Untuk menentukan yang terkuat, tidak bisa hanya ditentukan dengan satu tulang. Dan ia akan melampauinya selangkah demi selangkah. Lalu Dewa Willow memberitahu sebuah rahasia kepada si Hao yang ternyata tulang tertinggi miliknya bisa terlahir kembali. Selain itu, ia mengingatkan si Hao bahwa akan ada kehidupan di balik kehancuran dan kelahiran kembali nirvana pasti akan melampaui batas. Gila cuy. Singkat cerita, ketika sedang di perjalanan, si Hao dan si Mao Qiu berhenti sejenak. Selang beberapa waktu, datanglah seekor macan putih yang tengah terluka. Lalu macan itu menyerang si Hao dengan serangan yang membuat si Hao sedikit kerepotan. Namun segera bisa dikendalikan oleh si Hao. Dan alhasil macan itu kalah. Akan tetapi ketika si Hao akan mengambil harta tulangnya, ia malah menghancurkan harta tulang itu sendiri. Tak lama kemudian, datanglah seorang Ciwei yang sangat tidak asing ya. Yap, tentunya si Wolling Er. Ia berkata kalau macan putih itu adalah mangsanya. Pantesan tadi terluka nih. Di sana, mereka yang awalnya masih tidak saling menyadari, sedikit beradu mulut.
我的猎物，凭什么归你？哎，我打死的当然归我，我的都是我的。 Dan singkat cerita, karena si Mao Qiu alias Vermilion F menampakkan diri, Huolinger baru menyadari bahwa orang yang di depannya itu adalah si cebol yang menyukai susu hewan. Namun si Hao yang masih belum menyadari, akhirnya ia sedikit ingat dan ada sedikit gambaran nih. Selain itu, si Hao menyebutnya ia menjadi sedikit gemuk. Ketika mereka tengah bertengkar, tiba-tiba datanglah seekor naga api di bawah tanah. Si Hao yang refleks karena kaget, ia segera membawa pergi Huolinger. Tetapi Huolinger berkata bahwa itu hanyalah seekor naga, dan ia bertekad bahwa ia bisa membunuhnya dengan mudah. Dengan menggunakan beberapa serangan, Huolinger hanya bisa menggelitikinya. Dan alhasil, si naga balik menyerangnya. Si Hao yang menyadari bahwa naga itu sangat kuat dan tidak mudah untuk dikalahkan, ia menyerangnya dengan teknik Suani miliknya. Sontak, kedua kekuatan pun beradu yang membuat si naga api itu tepar dan si Hao juga tepar karena kehabisan energi. Singkat waktu, si Hao pun tersadar dari pingsannya. Lalu ia berhalusinasi di depannya mendapati ibunya yang sedang menawari susu. Namun ternyata itu adalah Huolinger. Di sana ia menawari si Hao cairan telur dari Primordial Divine Breed. Namun si Hao ia sudah berjanji kepada Jiun untuk tidak meminum cairan telur. Ia pun menolak. Setelah itu Huolinger bertanya, siapa Jiun itu? Si Hao pun menjawab bahwa Jiun tumbuh bersamanya. Dia mempunyai mata yang besar dan suara yang indah. Lalu temperamennya juga sangat lembut. Huolinger yang mendengar jawaban ambigu si Hao pun minder dan sedikit cemburu kayaknya mah. Di sana si Hao yang melihat Neng Huo marah dan menangis, sontak ia kebingungan. Lalu ia berdiskusi dengan si Mao Qiu. Halus jir. Setelah memahami penjelasan dari bahasa tubuh si Mao Qiu, ia baru sadar bahwa telur itu ditemukan Neng Huo. Si Hao yang sangat merasa bersalah, ia segera meminum cairan telur itu untuk menghormatinya. Lalu si Hao berkata kepada si Neng Huo itu bahwa ada yang kurang dari telurnya. Nah. Di sisi lain, si induk burung yang melihat telurnya sudah pecah, ia mengamuk dan menghancurkan apa yang ada di sana. Hingga akhirnya si Hao berpikir tempat ini akan segera hancur dan ia mengambil langkah untuk pergi dari sana. Sampai di perjalanan kabur, si Hao bertanya-tanya kenapa burung itu bisa mengamuk serta mengejarnya. Dan si Neng Huo berkata, mungkin karena telurnya yang sudah kita makan. Di sana mereka diserang habis-habisan. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di sungai Taiyin yang ada di hadapannya itu. Mantap nih. Di dalam sungai, mereka saling melindungi walaupun keadaan mereka tengah kekerelekan. Anjir, tengah kekerelekan cuy. Coba ulangi. Di dalam sungai mereka saling melindungi walaupun keadaan mereka sangat tidak baik. Namun keadaan menjadi panik ketika mereka malah terbawa arus hingga menuju air terjun. Singkat waktu mereka pun terdampar di tepi sungai dengan selamat. Walaupun si Neng Huo pingsan sih. Di seberang sungai terlihat ada sekelompok mbak-mbak dan salah satu dari mereka mengatakan anak ini dapat melarikan diri dari bawah air terjun sungai ini serta menyelamatkan temannya itu. Di sana ia menduga-duga kekuatan dan karakternya bagus.
Lalu ia menyuruh mbak-mbak lainnya mencari kesempatan untuk menyelidiki latar belakang si Hao. Kembali kepada si Hao, di sana si Mouchu sedang mengobati kuda halilintar itu. Dan si Hao meminta Mouchu untuk segera mengobati Neng Huo juga. Melihat keadaannya tidak terbangun juga, ia segera menggunakan metode lain. Di saat ia terbangun, ia melihat anunya sedang dipegang oleh si Hao yang membuat si Neng Huo menyebutnya mesum. Ya, di sini terjadi lagi perselisihan di antara mereka. Kemudian scene beralih di pagi harinya. Neng Huo yang sedang di kereta kudanya, ia sangat menyesali perbuatannya karena sudah memukul si Hao. Ia juga berpikir bahwa si Hao beberapa kali menyelamatkannya. Di sisi lain, si Hao juga sepertinya merindukan Neng Huo nih. Di jalan, ia selalu mengingat ucapan-ucapan si Neng Huo sampai terngiang-ngiang gitu deh. Scene beralih di Bukit Ling. Si mbak-mbak tadi ada di sana memperhatikan si Hao yang melintas. Di sanalah mereka mulai menyerang si Hao. Alhamdulillahnya si Hao berhasil menyerang balik mereka. Dan tiba-tiba pemimpin mbak-mbak itu datang. Ternyata ia bernama Xia Youyu. Kembali ke pertarungan, si Hao yang mulai geram, ia segera menyerang mereka lagi. Namun saat itu Xiao Youyu datang di hadapannya dan membuat si Hao mendapat celah untuk melawannya. Setelah si Hao bertanya perihal kenapa si mbak-mbak itu menyerangnya, ia berkata bahwa ia tidak bermaksud jahat kepadanya. Singkat cerita, Xiao Youyu memberikan sebuah benda yang berguna untuk masuk ke Papilion Butian tanpa ujian. Xiao Youyu menjelaskan, Papilion Butian mengkhususkan diri untuk merekrut penyihir dari negeri yang luas ini agar diajarinya. Setelah mendapatkan benda itu, si Hao berterima kasih kepadanya sambil menyebutkan namanya. Singkat waktu, di sana si Hao yang sudah sampai di tanah leluhur kedua, ia segera mencari orang tuanya. Namun ketika akan masuk, wow, gimana cuy kelanjutan alur cerita yang satu ini? So, jika kalian suka, tinggal subrek aja agar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke cuy, gua Dwi cabut undur diri. See you next video. Wassalam dan goodbye.